Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih di antara kita yang tidak punya banyak dosa? Kita hari ini bisa sampai kayak gini, itu bukan karena kita orang yang jarang dosa. Hari ini ketika kita kumpul ini, sampai kemudian orang memandang baik diri kita, itu bukan karena kita sedikit kemaksiatannya, tapi karena Allah itu rahmat. Sampai Allah itu saking besarnya rahmat kepada kita, sampai dijadikan kita ditutupi, karena salah satu sifatnya Allah itu memberikan sutrah, memberikan penutup terhadap dosanya manusia. Saking besarnya rahmatnya Allah, yang mengeluarkan bau itu kentut, tetapi dosa itu tidak mengeluarkan bau. Padahal kalau mau difikir yang paling layak mengeluarkan bau dalam diri kita itu ya dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Tapi dijadikan dosa dan kemaksiatan kita itu tidak mengeluarkan bau. Yang mengeluarkan bau itu hanyalah buang angin dari kita. Tetapi dosa kita tidak pernah mengeluarkan bau. Saking besarnya rahmat Allah untuk terus menunggu dan memberikan rahmat kepada mereka yang tidak pernah bosan gitu, yang tidak pernah berhenti bagaimana mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita paham, bertaubat. Mengulang-ulang terus dengan tanpa niatan untuk mempermainkan itu jauh lebih baik daripada orang yang sengaja gitu. Untuk mengakhirkan taubatnya nanti. Orang yang merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, lalu kemudian dia mudah untuk kembali sama Allah meneteskan air mata itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa dirinya tidak pernah melakukan dosa. Karena kalau orang kemudian merasa tidak pernah melakukan dosa, dia tidak akan pernah mengetuk pintu taubat. Padahal salah satu di antara pintu-pintu surga itu ada namanya pintu taubat. Yang Allah jadikan pintu surga bernama taubat itu diperuntukkan bagi mereka yang banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, lalu mereka betul-betul kembali kepada Allah. Allah jadikan ketika taubat mereka diterima melewati sebuah pintu yang bernama taubat. Makanya betul kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu sampai kemudian mengatakan kepada kita berapa banyak orang yang berdosa mereka di surga dan berapa banyak ahlu ta'ah mereka itu berada di dalam neraka. Lalu ditanyakan kepada beliau, kepada Sa'id, wahai Sa'id, kenapa kamu bisa mengatakan para pendosa di surga dan kamu mengatakan ahlu ibadah itu berada di neraka? Sa'id bin Jubair kemudian berkata, berapa banyak ahli ibadah yang mereka riak, sombong dengan ibadah mereka. Hangus amal ibadah mereka dengan riak dan kesombongan mereka. Dan tidak ada tempat bagi mereka yang sombong dan riak dengan ibadahnya kecuali neraka. Berapa banyak orang-orang yang berdosa, tapi ketika mereka menyesali dosa-dosa mereka, mereka meneteskan air mata, mereka bertobat kepada Allah. Justru dosa-dosa itulah yang menyebabkan mereka ketika bertobat, tobat itulah yang menyebabkan mereka berada di antara kenikmatan-kenikmatan surga ketika Allah terima tobat mereka. Makanya jangan suka menyepelekan orang yang sedang berdosa. Bisa jadi besok dia bertobat. Dan bisa jadi kita belum tentu istiqomah. Makanya tidak boleh kita mencela orang di dalam dosanya sampai kemudian menghinanya, mencelanya. Karena kata Rasulullah, siapapun yang mencela seseorang terhadap dosa yang sedang dia kerjakan, maka Allah tidak akan mematikan orang yang mencela sampai dia akan diuji dengan dosa yang sama. Dan bisa jadi dia pun tidak selamat sebagaimana orang yang dia cela tidak selamat dari dosa itu. Itu saking Allah itu ingin bahwasanya pelaku dosa pun tetap diberikan oleh Allah haknya untuk dihormati. Haknya untuk kemudian diberikan kebaikan. Mana dat yang lebih lapang dalam makfirahnya kecuali Allah. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami gitu. Bukankah kita sadar kita ini bukan ahlu ta'ah kan? Yang bisa sampai tahajudnya dari isya sampai subuh. Sebagaimana para sahabat Nabi. Sebagaimana para tabi'in. Kita menyadari betul tilawah kita masih berantakan. Satu hari belum tentu kita 10 juz. Satu hari 1 juz saja belum tentu. Bukan satu hari, kadang-kadang 1 bulan pun belum tentu 1 juz kita baca. Kita juga nyadari sedekah kita masih terbatas banget. Anggaran kita sedekah jauh dibandingkan anggaran kita untuk belanja pada barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Kalau kita tahu seluruh keterbatasan kita, dosa-dosa kita, dan kemaksiatan kita yang begitu banyak, jangan pernah putus asa dari harapan kepada Allah. Jangan pernah lupa bahwasanya Allah makfirahnya itu besar.
kembalilah orang yang kembali sebelum kembalinya fisik ke alam kubur. Orang yang kembali hatinya menuju kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah memberikan sepenuh maghfirah kepadanya ketika dia betul-betul menyesal. Allah tahu, Allah itu tahu kita ini memang pelaku dosa. Allah itu ngerti kita itu memang berbuat maksiat. Sudah datang ilmu, dikerjain yang salah. Sudah datang peringatan, masih aja ngerjakan yang maksiat. Allah tahu semuanya, Allah itu tahu. Allah itu ngerti yo. Tapi yang Allah minta dan Allah gariskan kepada kita, Allah tidak mencari kita yang lembaran-lembaran harinya itu bersih putih, tidak ada kesalahan sama sekali. Allah tidak nyari itu karena Allah tahu tidak mungkin itu terjadi. Tapi Allah mencari orang yang hitam lembarannya dengan dosa. Ketika dia menyadari dengan tobat, dia ingin memutihkan kembali lembaran itu ketika bertobat kepada Allah. Ya. Maka pantas kalau Imam Ibnu Qayyim berkata, setan itu memiliki anak panahnya banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim, setan itu anak panahnya banyak, Pak. Anak panah yang diarahkan objeknya itu kepada manusia supaya manusia itu meninggalkan ketaatan. Ada anak panah zina, ada anak panah khamr, ada anak panah judi, ada panah-panah banyak. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, di antara anak-anak panah yang dimiliki oleh iblis, yang paling disenangi iblis itu anak panah yang bernama taswif. Apa itu anak panah yang bernama taswif? Anak panah taswif itu takjilut taubah, memperlambat tobat. Dia nantikan, dia bilang nanti, dia bilang besok, dia bilang nanti kalau sudah nikah, dia bilang nanti kalau sudah punya anak, dia bilang nanti kalau sudah pensiun. Itu namanya taswif. Dan itulah yang paling digandrungi oleh iblis untuk dilancarkan dan ditancapkan kepada setiap manusia dalam perjalanan hidup mereka. Ketika manusia itu berbuat kemaksiatan dan dia tahu manusia yang berbuat kemaksiatan itu sebenarnya tahu ini saatnya saya harus kembali sama Allah. Lalu kemudian diarahkan panah itu, beracun itu, diarahkan objeknya kepada manusia yang menyesali banyaknya dosa. Saya banyak berbohong, saya banyak berdusta, saya banyak melakukan ini, banyak melakukan itu. Dan ketika dia ingin kembali kepada Allah, ditancap dengan taswif supaya kemudian dia lalu berkata, besok aja deh, jangan sekarang. Tidaklah taswif itu, kata Imam Ibnu Qayyim, terus dilemparkan kepada hati manusia. Supaya manusia akhirnya ketika dia menunggu taubat, ajalnya tidak menunggu komitmen itu. Hingga ajal itu memutuskan rencana dan angan-angan dia bertaubat. Dan akhirnya mempertemukan paksa dia ke alam kubur. Dan berapa banyak orang yang hari ini berada di area kuburan adalah orang yang pernah berkata, besok saya akan taubat. Tapi ketika tidur, esok hari tidak pernah datang menjumpai dia di dunia kecuali dia sudah berada di dalam alam barzah. Berapa banyak orang yang mereka kemudian berkata, insya Allah nanti kalau sudah nikah saya akan menutup aurat. Sebelum datangnya pernikahan, ternyata seseorang telah berada kaku di dalam kain kafan untuk dikafani. Dan itulah yang paling digandrungi oleh setan. Karena apa? Setan tahu kalau manusia sudah terpanah dengan taswif, dia melambatkan taubat. Dia tidak pernah mendapatkan maghfirah Allah. Karena maghfirah itu hanya bisa dijemput dengan hati yang taubat kepada Allah dan menyesali dosa yang pernah dilakukan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.